Lo pernah gak ngerasa nyesel setelah marah? Mulut udah keburu ngomong, tangan udah keburu ngetik, hati udah keburu panas. Padahal, cuma karena hal sepele. Dan ujungnya, lo diam, nyesel, tapi udah terlambat. Itu dia masalahnya. Kita terlalu sering dikendalikan sama emosi. Padahal yang seharusnya kita kendalikan adalah emosi itu sendiri. Orang ngehina lo kebakaran. Dunia gak sesuai rencana, lo meledak. Dan lo pikir lo kuat karena lo berani marah? Enggak bro, lo cuma kehilangan kendali. Kekuatan sejati bukan soal siapa yang paling keras suaranya, tapi siapa yang paling tenang waktu semuanya mulai ribut. Di video ini, gue mau ngajak lo buat nyelam lebih dalam. Gimana caranya berhenti jadi budak emosi, dan mulai jadi pengendali diri. Karena kalau lo gak bisa ngatur amarah, kecewa, atau rasa sakit lo sendiri, dunia bakal ngatur lo semaunya. Jadi siapin diri lo, bro. Kita gak bakal ngomong soal motivasi murahan. Kita bakal ngomong soal kendali, dan gimana lo bisa jadi tuan atas hidup lo sendiri. Bagian 1. Saat emosi mulai ngambil alih. Pernah gak sih lo ngerasa tiba-tiba darah naik, dada panas, dan semua logika hilang dalam hitungan detik? Orang ngomong dikit aja bisa bikin lo pengen banting meja. Padahal, kalau lo pikir-pikir lagi setelahnya, masalahnya gak segede itu. Tapi lo udah terlanjur kebawa emosi. Kita semua pernah di situ, bro. Marah, kecewa, kesel, ngerasa dikhianatin. Tapi yang sering gak kita sadarin adalah, di detik lo kehilangan kendali atas emosimu, lo udah nyerahin kendali hidup lo ke orang lain. Lo bukan lagi yang megang kemudi, lo cuma jadi penumpang dari amarah lo sendiri. Stoik ngajarin satu hal sederhana tapi dalam banget. Lo gak bisa ngontrol dunia, tapi lo selalu bisa ngontrol gimana cara lo ngerespons dunia. Lo gak bisa maksa orang buat selalu sopan, tapi lo bisa pilih buat gak ngeladenin. Lo gak bisa cegah hal nyebelin terjadi, tapi lo bisa tentuin apakah hal itu bakal ngancurin mood lo atau enggak. Dan jujur aja, bro, kebanyakan dari kita itu bukan dikalahin sama orang lain. Kita dikalahin sama reaksi kita sendiri. Kadang masalahnya cuma sebesar kerikil, tapi karena lo bawa dengan emosi, akhirnya lo ngerasa kayak lagi ngedaki gunung. Contohnya simple. Ada orang nyolot di jalan. Lo kesel, lo marah, lo kejar. Akhirnya lo capek, emosi, bisa aja ribut. Tapi coba lo diem. Tarik napas, mikir 2 detik. Masalahnya selesai. Lo gak kehilangan waktu, energi, atau harga diri. Marcus Aurelius, salah satu tokoh stoik paling tenar, pernah bilang, yang menyakitkan bukan peristiwa itu sendiri, tapi pendapatmu tentangnya. Dan gila sih, kalimat itu relevan banget sampai sekarang. Karena dunia gak peduli sama perasaan lo. Yang bisa lo kendalikan cuma respon lo terhadap dunia. Sekarang, bandingin sama ajaran Rasulullah. Beliau pernah bilang, orang kuat bukanlah yang menang dalam gulat, tapi orang yang mampu mengendalikan dirinya ketika marah. Bukhari Muslim. Lo bayangin, Nabi ngomong gitu berabad-abad lalu. Dunia waktu itu masih kasar banget. Tapi beliau udah ngerti bahwa kekuatan sejati bukan di tangan, tapi di kepala dan hati. Kendalikan emosi bukan berarti lo jadi orang dingin tanpa perasaan. Bukan juga berarti lo harus menahan semua hal sampai meledak. Tapi lo harus punya rem buat ngatur kapan harus maju, kapan harus ngerem, dan kapan harus diam. Kadang diam itu bukan kalah. Kadang diam itu bentuk kemenangan paling elegan. Karena lo tahu, satu kata yang salah bisa ngerusak semuanya. Bro, dunia ini gak kekurangan orang pintar, tapi kekurangan orang yang tenang. Dan lo tahu apa yang bikin seseorang tenang? Bukan karena hidupnya mulus, tapi karena dia udah belajar buat gak gampang bereaksi. Dia bisa ngelihat sesuatu yang nyebelin, tapi gak langsung terbakar. Lo tahu kenapa orang yang bisa tenang itu berbahaya? Karena mereka gak gampang dikontrol. Lo bisa hina dia, lo bisa nyindir, tapi dia gak goyah. Dan disitulah, kekuatan sejati manusia ada. Jadi mulai sekarang, kalau lo ngerasa darah mulai naik, stop. Jangan langsung bereaksi. Lo punya pilihan, selalu punya. Lo bisa pilih buat marah, atau lo bisa pilih buat menang dengan tenang. Dan kalau lo bisa nguasain itu, bro,
Lo udah satu langkah di depan kebanyakan orang di dunia ini. Bagian 2. Saat dunia menguji kesabaranmu. Bro, dunia tuh kadang kayak penguji sabar paling brutal yang pernah ada. Lo bisa udah sebaik mungkin, tapi tetap aja ada aja yang nyenggol. Orang ngomong seenaknya, kerjaan gak dihargai. Hal-hal kecil bisa bikin hati panas. Tapi disitulah ujian aslinya. Kesabaran bukan soal seberapa lama lo bisa nunggu, tapi seberapa tenang lo bisa tetap berdiri ketika semua hal di sekitar lo bikin pengen meledak. Dan jujur aja, sabar itu gak mudah. Apalagi di dunia sekarang yang semua serba cepat, serba reaktif. Lo salah dikit, orang udah komentar. Lo lagi diem, orang nyindir. Tapi lo tahu apa yang lebih nyakitin? Saat lo nyadar lo sendiri ikut ke bawah. Coba lo pikir, bro, setiap kali lo ngebales orang yang nyakitin lo lagi ngasih mereka kuasa buat ngerusak hari lo. Lo kasih mereka ruang buat ngontrol emosi lo. Padahal mereka mungkin udah lupa, sementara lo masih kesel. Ironis, kan? Filsafat stoik ngajarin, kalau seseorang bisa bikin lo marah, itu artinya lo menyerahkan kendali diri lo padanya. Dan itu bener banget. Lo harusnya yang punya kendali, bukan emosi lo, bukan dunia, apalagi orang lain. Kalau mereka bisa ngatur mood lo udah kalah sebelum perang dimulai. Sekarang lihat dari sisi Islam. Allah sering banget nyebutin soal sabar di Al-Quran. Salah satunya di surah Al-Baqarah ayat 153. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Itu bukan cuma kalimat manis buat penghiburan, tapi peringatan, lo gak sendirian kalau lo bisa tenang di tengah badai. Dan Rasulullah sendiri itu contoh paling nyata gimana sabar bukan tanda kelemahan, tapi kekuatan. Lo bayangin, beliau dihina, dilempar batu, difitnah, tapi gak pernah ngebalas dengan kebencian. Beliau justru bilang, "Ya Allah, berilah petunjuk kepada kaumku, karena mereka tidak tahu." Itu bukan karena beliau gak punya kekuatan buat balas, tapi karena beliau punya kendali. Sekarang bandingin sama kita. Ada orang yang ngomong dikit di komentar, langsung kebakaran jenggot. Ada temen yang gak ngasih respon sesuai ekspektasi, langsung baper. Kita jadi budak dari validasi orang lain. Padahal yang kita butuh cuma sedikit jarak buat mikir. Bro, kalau lo bisa tenang di tengah dunia yang berisik, lo bukan cuma kuat, lo langka. Karena di saat orang lain sibuk marah-marah, lo udah sibuk memperbaiki diri. Dan tenang bukan berarti lo lemah, tapi lo tahu kapan waktu yang tepat buat bergerak dan kapan buat diam. Jadi, kalau dunia mulai ngetes lo, ingat ini, sabar bukan berarti gak ngelawan. Sabar itu artinya lo tahu kapan waktu yang tepat buat nyerang balik. Tapi dengan kepala dingin, bukan dengan tangan panas. Karena kadang, kemenangan paling keren bukan waktu lo berhasil ngalahin orang lain, tapi waktu lo berhasil ngalahin diri lo sendiri. Jaga diri lo, bro. Dunia bakal terus nguji lo. Tapi jangan kasih dia menang dengan ngebuat lo kehilangan kendali. Tetap tenang. Tetap waras. Karena disitulah kekuatan sejati lo disembunyikan. Bagian 3. Saat amarah jadi racun dalam diri. Bro, pernah gak lo ngerasa kesel sama seseorang sampai keinget terus berhari-hari? Kayak, apapun yang lo lakuin, bayangan wajah dia muncul terus di kepala. Lo reply semua kejadian. Lo pikirin semua kata-kata yang pengen lo bales. Tapi gak pernah kejadian. Sampai akhirnya, tanpa sadar, lo sendiri yang kehabisan energi. Itu dia, bro. Amarah tuh kayak racun yang lo minum sendiri, tapi lo berharap orang lain yang mati. Padahal yang pelan-pelan rusak ya lo. Pikiran lo capek, hati lo kotor, tidur lo gak nyenyak. Dan semua itu karena lo gak bisa ngelepas. Stoikisme ngajarin satu hal yang keras tapi jujur. Kalau lo masih nyimpen dendam, lo masih ngasih tempat buat masa lalu buat ngatur masa depan lo. Lo gak bakal bisa maju kalau lo terus bawa beban yang seharusnya udah lo tinggalin di belakang. Epictetus pernah bilang, kalau seseorang bikin lo marah, sadarilah bahwa bukan dia yang mengganggu lo, tapi cara lo memandangnya. Dan itu bener banget. Karena realitanya, orang lain gak bisa nyentuh pikiran lo kecuali lo ngizinin. Lo marah bukan karena mereka, tapi karena lo belum punya kendali penuh atas reaksi lo sendiri. Sekarang kita lihat dari sisi Islam. Dalam Al-Quran, Allah nyuruh kita buat menahan amarah dan memaafkan orang lain. Quran Surat Ali Imran 134. Dan Rasulullah juga bersabda,
Barang siapa menahan amarah padahal dia mampu untuk melampiaskannya, maka Allah akan memanggilnya di hadapan seluruh makhluk dan mempersilahkannya memilih bidadari yang dia inginkan. Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah. Lihat, bro, Islam gak pernah bilang lo gak boleh marah. Tapi dia ngajarin gimana caranya lo jadi tuan atas amarah itu. Lo boleh ngerasa panas, tapi jangan sampai lo kebakar. Karena marah itu kayak api kecil. Kalau lo bisa kendaliin, dia bisa jadi cahaya. Tapi kalau lo biarin, dia bakal ngelalap semuanya. Pikiran lo, hubungan lo, bahkan harga diri lo. Masalahnya, di dunia sekarang, marah tuh kayak jadi tren. Lo buka media sosial, semua orang berdebat, nyerang, nyinyir. Semua pengen kelihatan benar. Dan tanpa sadar, kita semua ikut nyebarin racun itu. Kita gak sadar, semakin sering lo marah, semakin mudah dunia ngontrol lo. Bro, orang yang gampang marah tuh gampang dimainin. Sekali lo trigger emosinya, udah, lo bisa arahin dia kemana aja. Tapi orang yang bisa diem, bisa ngerem, itu orang yang berbahaya. Karena dia gak bisa dikendalikan. Jadi kalau hari ini ada yang bikin lo marah, tarik napas. Jangan buru-buru bales. Kadang diam adalah bentuk perlawanan paling elegan. Karena lo gak ngasih mereka kuasa buat ngacauin hidup lo. Lo tahu apa yang lebih keren dari menang adu argumen? Menang melawan diri sendiri. Karena yang paling susah dikalahin itu bukan orang lain, tapi sisi dalam diri lo yang pengen selalu benar. Jadi bro, mulai sekarang jangan biarin amarah lo jadi racun yang lo pelihara. Biarkan dia padam sebelum dia ngebakar semuanya. Lo bukan robot yang gak bisa ngerasa, tapi lo juga bukan hewan yang dikontrol emosi. Lo manusia. Dan tugas lo adalah tetap sadar, bahkan di saat darah mulai mendidih. Bagian 4. Diam bukan lemah, tapi tanda kuatnya kendali. Bro, di dunia sekarang, diam sering disalahartiin. Orang mikir kalau lo diam, berarti lo kalah. Lo gak berani ngelawan, gak punya nyali. Padahal, justru di situ letak kekuatan yang sesungguhnya. Karena butuh nyali besar buat gak bereaksi waktu lo diserang. Kebanyakan orang itu gampang banget bereaksi. Dikit-dikit marah, dikit-dikit debat, semua hal pengen ditanggapi. Tapi orang yang udah sadar, dia ngerti, gak semua hal pantas dikasih respon. Kadang diam itu bentuk paling tinggi dari kontrol diri. Lo pikir gampang nahan diri waktu disindir? Enggak, bro. Itu susah banget. Tapi disitulah lo belajar jadi tuan atas diri lo sendiri. Orang stoik percaya, kalau lo masih butuh ngebales semua yang nyentil lo, berarti lo belum bebas. Lo masih diperbudak sama ego. Marcus Aurelius pernah bilang, kamu selalu punya pilihan untuk tidak memberi pendapat tentang sesuatu. Tidak ada yang bisa memaksamu untuk bereaksi. Kalimat itu dalam banget. Karena pada akhirnya, diam itu bukan soal gak tahu harus ngomong apa, tapi sadar bahwa gak semua hal butuh direspon. Sekarang lihat dari sisi Islam. Rasulullah adalah contoh paling nyata soal ini. Beliau sering dihina, dikata-katain, tapi responnya, tenang, senyum, diam. Dan itu bukan karena beliau gak punya kekuatan buat ngebalas, tapi karena beliau tahu, marah di waktu yang salah cuma buang tenaga. Ada hadis yang bilang, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam. Bukhari dan Muslim. Simpel. Tapi maknanya dalam banget. Kadang satu kata bisa jadi pahala, tapi satu kata juga bisa ngancurin segalanya. Bro, dunia sekarang tuh kebalik. Orang berlomba-lomba buat ngomong, tapi lupa buat mikir. Semua pengen suaranya didengar, tapi gak sadar suaranya udah kebanyakan noise. Padahal, orang yang paling didengar justru yang bisa tenang di saat semua orang ribut. Diam bukan berarti lo gak punya pendapat, tapi lo tahu kapan waktu yang tepat buat ngomong, dan kapan waktunya buat ngurangin keributan. Karena orang bijak gak butuh selalu benar di mata dunia. Dia cukup tahu dirinya sendiri benar. Dan lo tahu apa yang paling keren dari orang yang bisa tenang? Dia bisa bikin orang lain ngerasa gak nyaman. Karena dunia gak bisa ngatur dia. Lo hina, lo provokasi, dia tetap kalem. Lo maki, dia malah senyum. Itu bukan karena dia takut, tapi karena dia tahu reaksi lo gak sebanding sama kedamaian yang dia jaga. Jadi, kalau lo pengen kuat, belajarlah buat diam.
Jangan semua hal lo tanggepin. Gak semua serangan butuh dibalas. Gak semua kata pantas ditampung. Kadang kemenangan terbesar datang bukan dari siapa yang paling keras, tapi siapa yang paling bisa tenang di tengah kebisingan. Bro, inget, singa gak perlu ngebales gonggongan anjing. Karena dia tahu, keduanya gak di level yang sama. Dan kalau lo bisa tenang di tengah provokasi, berarti lo udah ngerti satu hal penting. Lo gak perlu buktiin apa-apa ke siapapun. Bagian 5, mengubah emosi jadi kekuatan. Bro, semua orang punya emosi. Lo, gue, semua. Tapi bedanya, ada yang dikontrol sama emosinya, ada juga yang justru pakai emosinya buat tumbuh. Dan disitulah letak perbedaannya antara orang yang tenggelam sama orang yang naik ke permukaan. Emosi itu bukan musuh. Dia cuma energi. Dan kayak energi lain, bisa lo pakai buat ngerusak, bisa juga buat ngebangun. Masalahnya, kebanyakan orang gak tahu cara ngarahin energi itu. Mereka marah, kecewa, benci, tapi malah disalurin ke hal yang salah. Akhirnya, bukannya kuat, malah hancur dari dalam. Stukisme ngajarin lo buat sadar sama perasaan lo sendiri. Lo boleh marah, tapi lo harus tahu kenapa lo marah. Lo boleh kecewa, tapi lo harus tahu apa yang bisa lo pelajari dari situ. Bukan cuma ngerasa, tapi ngerti makna di balik rasa itu. Seneca pernah bilang, tidak ada angin yang baik bagi pelaut yang tidak tahu kemana dia akan berlayar. Dan itu berlaku juga buat emosi. Kalau lo gak tahu arah, semua emosi lo cuma bakal bikin lo muter-muter di tempat yang sama. Sekarang lihat gimana Islam ngajarin hal yang sama. Dalam Al-Quran, Allah bilang, sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Quran Surah Al-Insyirah 6, artinya, setiap emosi berat yang lo rasain tuh gak sia-sia. Ada pelajaran di baliknya, ada kekuatan yang bisa lo gali. Rasulullah juga pernah ngalamin sedih, marah, kecewa, tapi beliau gak pernah dikontrol sama perasaan itu. Beliau jadikan semuanya bahan bakar buat tumbuh, buat terus jalan. Bro, kadang lo gak perlu ngelawan emosi lo. Lo cuma perlu dengerin dia, pahami dia, terus arahkan. Karena marah bisa jadi motivasi, kalau lo arahin ke hal yang benar. Sedih bisa jadi bahan bakar buat berjuang, kalau lo gak biarin dia ngerem lo. Semua tergantung gimana lo pake. Kuncinya satu, kesadaran. Lo harus sadar setiap kali emosi itu datang. Karena begitu lo sadar, lo punya pilihan. Lo bisa milih buat ke bawah, atau lo bisa milih buat kendaliin. Dan tiap kali lo milih buat kendaliin, lo makin kuat. Bayangin kalau lo bisa ubah semua emosi negatif jadi tenaga buat sesuatu yang baik. Rasa marah lo ubah jadi semangat kerja. Rasa kecewa lo ubah jadi motivasi buat berkembang. Rasa takut lo ubah jadi keberanian buat ngambil langkah baru. Dunia gak akan bisa nyentuh lo, bro, karena lo udah gak bereaksi, lo berevolusi. Jadi mulai sekarang, berhenti mikir kalau emosi itu musuh. Dia bukan. Dia cuma bagian dari lo yang perlu lo arahkan. Dan kalau lo bisa nguasain itu, lo gak cuma tenang, lo jadi berbahaya. Karena lo bukan cuma tahan banting, tapi juga bisa pakai semua rasa lo buat ngedorong diri lo naik lebih tinggi. Bro, ingat satu hal terakhir. Lo gak harus matiin emosi buat jadi kuat. Lo cuma harus belajar nyetirnya. Karena orang yang bisa ngendarain emosinya, dia gak bakal pernah kehabisan tenaga buat terus maju.